Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita kali ini tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmatnya yang berupa kesehatan, berupa nafas, berupa ilmu, dan berupa segala-galanya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau membahas sesuatu yang akan kita bahas kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat dan rahmatnya lah kita masih bisa bertemu kembali. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas tentang akhlak. Teman-teman, jika kita tidak mempunyai akhlak, maka diri kita itu akan lebih rendah daripada hewan. Tapi jika kita bisa mempunyai akhlak, maka akhlak itu bisa mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi daripada malaikat. Maka dari itu teman-teman, mari kita menjaga akhlak kita. Semoga akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji. Karena dengan akhlak itu kita bisa menjadi orang yang mulia. Akhlak itu apa sih teman-teman? Akhlak itu adalah budi pekerti atau perbuatan kita yang dipandang seseorang. Ketika kita mempunyai akhlak yang baik, maka otomatis orang-orang itu atau manusia, makhluk sekitar kita itu semuanya senang. Tapi jika akhlak kita jelek, maka orang-orang sekitar kita akan merasa benci. Itu teman-teman, cara membedakan antara akhlak yang baik dan yang buruk. Akhlak yang baik akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sebaliknya, akhlak orang yang jelek itu pasti akan mendapatkan hinaan dari orang-orang sekitar. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga bersama-sama akhlak kita ini. Sejak kapan kita harus menjaga atau memiliki akhlak yang baik? Seharusnya kita memiliki akhlak yang baik adalah sejak kecil. Karena ketika kita kecil itu masih bisa
atau gampang sekali pemupukannya. Beda lagi kalau sudah besar, pemikirannya akan kaku, sulit sekali untuk dikendalikan. Tapi kalau anak kecil itu masih mudah sekali untuk dikendalikan pemikirannya. Ibarat anak kecil itu ibarat sebuah bunga mawar. Bunga mawar itu kalau masih kecil masih bisa dihias, mau dibengkokkan bisa, mau dikencangkan bisa, mau diotak-atik itu bisa. Itu bunga mawar yang masih kecil. Tapi jika bunga mawar tadi sudah besar, sudah tua, itu maka akan sulit sekali untuk mengotak-atiknya. Maka dari itu teman-teman, jika kita memang sudah terlanjur dewasa, bagaimana kelanjutannya? Ya kita lebih mengintrospeksi diri kita nilai sendiri, apakah saya ini termasuk mempunyai akhlak yang baik, ataukah akhlak saya jelek. Akhlak jelek ataupun akhlak yang terpuji, nanti itu bisa kita nilai sendiri, tapi juga bisa dinilai oleh orang lain. Gampang kok nilainya. Seperti tadi, ketika kita merasa dihina orang, dikucilkan orang karena akhlak kita yang jelek, ya maka itu yang namanya akhlak jelek. Tapi kalau kita dipuji amal-amal kita, kelakuan kita, mungkin kita sering bersedekah, kita sering memberi, ya itulah yang dinamakan akhlak terpuji. Pokoknya akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, dan kita harus melestarikannya. Jangan sampai kita mempunyai akhlak yang jelek. Teman-teman, kita bisa merubah akhlak jelek kita. Yang penting kita ada kemauan, ada keyakinan, ada sifat kesungguh-sungguhan. Meskipun ada yang bilang orang yang sudah berumur 40 tahun itu akan sulit dirubah wataknya. Yang kita perlu garis bawahi, sulit dirubah, tapi berarti orang yang berumur 40 tahun itu masih bisa dirubah akhlak jeleknya. Meskipun dari muda sampai umur tua ini dia sering melakukan perbuatan kejelekan, berbuat akhlak-akhlak yang jelek, tapi jika ia mau bersungguh-sungguh, mempunyai tekad yang kuat,
agar dia bisa segera merubah akhlaknya yang jelek, maka orang itu pasti akan bisa merubah akhlaknya. Yang penting adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil atau dapat. Di situ letaknya teman-teman. Jika memang watak kita itu keras, itu masih bisa kita rubah. Akhlak yang jelek itu masih bisa kita rubah, yaitu dengan caranya bersungguh-sungguh ingin merubah. Contohnya sering merokok atau sering minum minuman keras. Itu semua minum-minuman keras itu adalah akhlak yang jelek, karena minum khamr itu haram. Kalau merokok itu hukumnya berbeda-beda teman-teman. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, itu terserah yang menghukumi. Tapi merokok itu jelek karena itu seperti menghambur-hamburkan uang. Gitu teman-teman. Maka dari itu kita jaga akhlak terpuji kita. Jangan sampai kita mempunyai akhlak yang jelek. Contohnya tadi, minum minuman khamr. Kalau kita ingin merubah, tidak sampai minum minuman khamr lagi, caranya adalah yang pertama tadi, berniat bersungguh-sungguh tidak akan minum khamr lagi. Dan yang kedua, berniat bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mendekati tempatnya khamr tersebut. Kalau kita mendatangi tempatnya lagi, kemungkinan besar kita akan merasa ingin minum lagi, karena itu adalah nostalgia, pertemuan lagi dengan si khamr. Maka dari itu teman-teman, yang ketiga ini, jangan mendekati tempatnya lagi. Yang keempat, jangan berteman dengan orang yang minum minuman keras. Itu teman-teman, kalau kita berteman lagi dengan orang yang minum-minum, kemungkinan lagi kita juga akan dicekoki lagi dengan minuman tersebut, karena mereka tahu kalau kita dulu juga sering. Maka dari itu teman-teman, tadi yang pertama, kita harus berniat sungguh-sungguh untuk tidak
minum khamar tersebut. Yang kedua, bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah. Yang ketiga, kita harus menjauhi tempat-tempat yang ada khamrnya tersebut. Yang keempat, kita harus menjauhi teman-teman yang buruk seperti orang-orang yang minuman khamr tersebut. Jika memang kita sudah melaksanakan yang 4 cara ini teman-teman, insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Kita akan menjadi orang yang terpuji. Banyak loh teman-teman cara Allah menjadikan seseorang itu mulia, dan Allah itu maha bisa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha segalanya. Maka dari itu teman-teman, jika Allah ingin memuliakan seseorang, itu sangat mudah sekali. Dan jika Allah ingin menghinakan seseorang, itu juga sangat mudah sekali. Mulia dan tidaknya diri kita yang harus menjaganya, dan kita yang harus melestarikannya. Maka dari itu teman-teman, kita jaga akhlak baik kita ini. Banyak sekali contoh-contohnya dari akhlak-akhlak yang baik dan akhlak-akhlak yang buruk. Mungkin pertemuan yang akan datang kita akan membahas akhlak-akhlak tersebut. Contohnya akhlak yang jelek saja dulu ya. Itu contohnya yaitu pelitnya seorang Qarun. Qarun dulu adalah orang yang kaya raya. Sebenarnya dia asalnya adalah orang yang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Tapi ketika itu Qarun memaksa Nabi Musa agar mendoakannya menjadi orang yang kaya. Qarun dibilangi berkali-kali, kamu tidak akan kuat menjadi orang yang kaya, nanti kamu malah akan menjadi jelek. Tapi Qarun tetap memaksa. Akhirnya Qarun didoakan oleh Nabi Musa menjadi orang yang kaya. Ketika Qarun sudah kaya, Qarun ini tidak mau bersedekah. Lah sifat atau akhlak jeleknya Qarun adalah dia itu pelit, tidak pernah mau bersedekah. Maka harta Qarun yang banyak sekali ini dimusnahkan oleh Allah SWT. Harta-hartanya terpendam dimakan bumi. Maka dari itu teman-teman, jika kita ada yang menemukan
emas yang terpendam atau semacam benda-benda aneh yang ada di dalam bumi, biasanya kita akan menyebutnya dengan harta karun, padahal itu adalah hartanya Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah. Maka dari itu teman-teman, sekali lagi saya mohon kita jaga akhlak terpuji kita, dan kita harus mengintrospeksi diri, meneliti diri lagi, apakah kita sudah baik atau belum akhlak kita. Mungkin sekian itu dulu teman-teman dari saya. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasanya, kita semua adalah makhluk yang biasa. Jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dari perkataan atau perbuatan saya. Dan semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.